Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Ika Nur Aini, dengan nomor induk mahasiswa 20081060021, dan rekan saya Aida Masito dengan nomor induk mahasiswa 2008106024. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai kelas AFES. Kata AFES berasal dari bahasa Latin yang artinya burung, sedangkan kajian ilmu tentang burung disebut ornitologi yang berasal dari bahasa Yunani yakni ornis. Ornitologi memiliki arti yaitu ilmu yang mempelajari tentang burung-burung. Aves atau burung ialah sekelompok hewan yang bertulang belakang atau vertebrata yang unik. Karena pada sebagian besar, aves adalah binatang yang beradaptasi dengan kehidupan secara sempurna. Aves ialah hewan berdarah panas sama seperti mamalia. Aves ini berkembang biak dengan ovipar atau bertelur. Sebagai salah satu komponen ekosistem, burung mempunyai hubungan timbal balik dan saling ketergantungan dengan lingkungannya. Ciri-ciri aves. Secara umum, aves memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, ukuran tubuh bervariasi terdiri dari bagian kepala, leher, badan, dan ekor. Yang kedua, mulutnya berparuh yang tersusun atas jat tanduk, tidak memiliki gigi dan lidah yang tidak dapat dijulurkan. Yang ketiga, mata berkembang baik memiliki kelopak mata, membran nictinans, dan kelenjar air mata. Pada umumnya, mata terdapat di bagian sisi pada kepala. Yang keempat, selain itu, aves memiliki sepasang kaki untuk berjalan, bertengger, berenang, mencakar, memegang makanan, dan mencengkram mangsa. Yang kelima, memiliki sayap untuk terbang. Kecepatan terbang berkisar antara 30-75 km per jam. Selanjutnya, aves bernapas dengan paru-paru berhubungan dengan pundi-pundi udara sebagai alat pernapasan tambahan. Kemudian, aves memiliki alat suara siring yang terdapat di percabangan. Lalu, aves memiliki sistem pencernaan lengkap. Kemudian, aves bersifat homoisterm karena mempertahankan suhu tubuhnya dengan bulu-bulu. Suhu tubuh aves berkisar antara 40,5 sampai 42 derajat Celcius. Lalu, aves memiliki peredaran darah ganda, artinya dalam satu kali peredaran darah, keseluruhan tubuh darah melewati jantung 2 kali. Lalu, alat ekskresi berupa ginjal, metanefors, dan tidak memiliki kandung kemih. Sistem saraf berupa otak dengan cerebrum dan lobus opticus yang berkembang baik. Kemudian, aves bersifat ovipar dan fertilisasi terjadi secara internal. Kemudian, habitat aves. Habitat burung meliputi hutan tropis, rawa-rawa, padang rumput, pesisir pantai, tengah lautan, gua-gua batu, perumahan, bahkan di wilayah perkotaan. Hutan semak belukar merupakan salah satu habitat tempat tinggal berbagai jenis burung. Faktor yang dapat menentukan keberadaan burung adalah ketersediaan bahan makanan, tempat beristirahat dan berkembang biak, tempat bermain, bersarang, dan dapat dijadikan sebagai berlindung yang aman bagi burung tersebut. Habitat burung terbentang mulai dari tepi pantai hingga ke puncak gunung. Burung yang memiliki habitat khusus di tepi pantai tidak dapat hidup di pegunungan dan sebaliknya. Namun, ada pula spesies burung-burung generalis yang dapat dijumpai di beberapa habitat. Selanjutnya yaitu sistem pernapasan aves. Pada burung, tempat berdifusinya udara pernapasan terjadi di paru-paru. Paru-paru burung berjumlah sepasang dan terletak dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Selain paru-paru, burung biasanya memiliki 4 pasang perluasan paru-paru yang disebut dengan pundi-pundi hawa atau kantung udara yang menyebar sampai ke perut, leher, dan sayap. Kantung-kantung udara ini terdapat pada pangkal leher, rongga dada, antara tulang selangka atau korakoid, ketiak, dan di antara lipatan usus atau rongga perut. Kantung udara berhubungan dengan paru-paru, berselaput tipis tetapi tidak terjadi difusi udara pernapasan. Adanya kantung udara ini mengakibatkan pernapasan pada burung menjadi efisien. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan unggas terdiri atas saluran pencernaan dan organ-organ pelengkap yang berperan dalam proses perombakan bahan makanan, baik secara fisika maupun secara kimia menjadi zat-zat makanan yang mudah diserap oleh dinding saluran pencernaan.
Pencernaan adalah penguraian bahan makanan ke dalam zat-zat makanan dalam saluran pencernaan untuk dapat diserap dan digunakan oleh jaringan-jaringan tubuh. Saluran pencernaan unggas terdiri atas kafum oris, esofagus, tembolok, proventriculus, ventriculus, usus halus, usus besar, dan kloaka. Sistem pencernaan unggas berbeda dengan sistem pencernaan ternak mamalia atau ternak ruminansia karena pada unggas tidak memiliki gigi untuk melumat makanan. Unggas menimbun makanan yang dimakan di dalam tembolok. Sistem ekskresi. Alat ekskresi pada burung terdiri dari ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Saluran ginjal, saluran kelamin, dan saluran pencernaan bermuara pada sebuah lubang yang disebut dengan kloaka. Saluran ekskresi terdiri dari sepasang ginjal berwarna coklat yang menyatu dengan saluran kelamin pada bagian akhir usus atau kloaka. Burung mengekskresikan zat berupa asam urat dan garam. Kelebihan kelarutan garam akan mengalir ke rongga hidung dan keluar melalui nares atau lumen hidung. Burung hampir tidak memiliki kelenjar kulit, tetapi memiliki kelenjar minyak yang terdapat pada ujung ekornya. Kelenjar minyak tersebut berguna untuk meminyaki bulu-bulunya. Sistem sirkulasi Aves. Sistem peredaran darah pada kelas Aves hampir mirip dengan sistem peredaran darah pada kerja jantung kelas mamalia atau manusia. Sistem peredaran darah pada kelas Aves juga menggunakan peredaran darah ganda dan sistem peredaran darah tertutup. Oleh karena itu, dalam satu kali darah mengalir, darah melewati jantung sebanyak 2 kali, yaitu saat peredaran darah kecil, jantung, paru-paru, jantung, dan peredaran darah besar, jantung, seluruh tubuh, jantung. Aves memiliki jantung 4 ruang seperti atrium kanan, atrium kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Di antara ruang-ruang pada jantung juga terdapat sekat atau septum, yang bentuknya sudah sempurna sehingga darah yang kaya akan oksigen dan karbon dioksida tidak akan tercampur. Selanjutnya yaitu sistem genitalia. Sistem genitalia pada jantan berupa testis yang berjumlah sepasang, berbentuk oval atau bulat dan bagian permukaannya licin. Terletak di sebelah ventral lobus penis bagian paling kranial. Saluran reproduksi, tubulus mosonephros membentuk ductus afferens dan epididymis. Ductus Wolff bergelung dan membentuk ductus deferens. Ductus efferens berhubungan dengan epididymis yang kecil dengan ureter ketika masuk kloaka. Selanjutnya sistem genitalia betina yang berupa ovarium Aves yang berkembang hanya pada bagian kiri dan terletak pada bagian dorsal rongga abdomen. Saluran reproduksi, oviduk yang berkembang hanya sebelah kiri dan dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian interior adalah infundibulum yang punya bagian terbuka yang mengarah ke rongga selom sebagai ostium yang dikelilingi oleh fimbre-fimbre. Di posteriornya adalah magnum yang akan mensekresi albumin. Selanjutnya, istimus yang mensekresikan fimbre. Selanjutnya, istimus akan mensekresikan membran sel telur, dalam dan luar. Selanjutnya adalah klasifikasi pada kelas Aves. Klasifikasi yang akan kelompok kami bahas terdapat 15 ordo, yaitu Pisiformis, Accipitriformis, Apodiformis, Apterigiformis, Bucerotiformis, Cariamiformis, Casuariformis, Pelesaniformis, Siconiformis, Falconiformis, Galliformis, Columbiformis, Coraciformis, Passeriformis, dan Caradriformis. Ordo yang pertama yaitu Ordo Pisiformis. Ordo ini merupakan kelompok burung pelatuk, takur, jakamar, pemandu lebah, dan puffbird. Burung kelompok ini memiliki tipe kaki yang serupa yaitu 2 jari mengarah ke depan dan 2 jari ke belakang yang membantu mereka untuk memanjat dengan mudah. Semua kelompok burung ini bersarang di lubang. Pelatuk dan takur mencungkil sendiri lubang sarang mereka. Pemanjat utama kelompok burung ini yaitu burung pelatuk dan burung takur. Mereka memiliki otot kaki yang kuat. Ekornya dipakai untuk menopang tubuh tegak vertikal mereka di batang pohon. Bulu ekor yang kaku berguna untuk menjaga keseimbangan ketika pelatuk memahat permukaan kayu. Karena itu juga burung pelatuk memiliki tengkorak yang tebal yang berguna untuk menyerap guncangan. Lubang hidung berupa celah sempit untuk mencegah serpihan kayu memasuki jalan udara. Burung pelatuk juga memiliki lidah yang dapat memanjang dengan sedikit serabut yang dilapisi oleh zat lengket untuk menangkap serangga. Contoh pada ordo ini yaitu burung pelatuk hijau Eropa, Ficus viridis.
Ordo yang kedua yaitu Ordo Accipitriformis. Ordo ini termasuk kelompok burung yang memiliki ciri-ciri paruh tajam dan melengkung yang dilengkapi dengan cere, yaitu membran dari pangkal rahang atas burung, di mana lubang hidung terbuka. Memiliki sayap panjang dan lebar dengan 4-6 bulu yang terletak pada bagian tepi luarnya. Dapat terbang lama tanpa mengepakkan sayapnya. Kaki dan cakarnya sangat kuat, termasuk dalam karnivora, dan beraktivitas hanya pada siang hari. Contohnya yaitu elang Jawa atau Nisaetus bartelsi. Ordo yang ketiga yaitu Ordo Apodiformis. Ordo ini merupakan kelompok burung kapinis dan kolibri. Mereka memiliki struktur sayap yang khas dan menjadikan mereka penerbang akrobatik. Namun, tampilan dan gaya hidup mereka jauh berbeda. Kapinis yang berwarna suram, jarang mendarat. Mereka menghabiskan hidup di udara untuk mencari invertebrata terbang. Mereka dapat tidur, bahkan kawin sambil terbang. Kolibri yang beraneka warna terbang di sekitar bunga untuk mencari makanan. Juga mereka kerap bertengger. Kapinis dan kolibri memiliki struktur anatomi bertubuh bulat berotot dengan kaki relatif kecil. Jika kapinis berbulu suram, maka kolibri memiliki bulu dengan warna dan pola yang menawan. Kolibri memiliki bentuk paruh dengan desain khusus untuk mengambil nektar dari bunga. Panjang dan bentuk paruh bervariasi, kerap sesuai dengan bentuk bunga yang menjadi sumber makanan mereka. Kapinis berpengaruh kecil dengan bukaan lebar untuk memerangkap serangga kecil yang terbang. Contoh dari ordo ini yaitu burung tepekung jambul atau Hemiprocne longipenis. Ordo yang keempat yaitu Ordo Apterigiformis. Pada anggota ordo ini merupakan aves yang tidak bisa terbang. Ciri-cirinya yaitu tulang korakoid dan skapulanya kecil, termasuk hewan terestrial, memiliki bulu seperti rambut dan tidak memiliki aftershaft. Sayapnya rudimenter, memiliki paruh panjang dan ramping. Lubang hidungnya berada di ujung paruh. Mereka memiliki leher dan tungkai yang pendek. Tungkainya terdapat 4 jari. Dan pada tulang sternum tidak memiliki carina sterni. Contoh pada ordo ini yaitu burung kiwi atau Apteryx australis. Ordo yang kelima yaitu Ordo Bucerotiformis. Ordo Bucerotiformis merupakan burung yang memiliki ciri-ciri paruh besar dan kokoh. Pada tulang vertebre bagian aksis dan atlas menyatu. 18% ukuran jantan lebih besar daripada betina. Contohnya yaitu burung rangkong gading atau Rhinoplax vigil. Ordo yang keenam yaitu Ordo Cariamiformis. Ordo ini merupakan kelompok burung yang sebelumnya ini masuk ke dalam Ordo Gruiformis, namun dipisahkan karena ada perbedaan pada morfologi dan genetiknya. Ordo ini terdiri dari famili Cariamidae yang hanya memiliki 2 spesies dan yang telah punah, yakni famili Porusarcidae, Batornithidae, Idiornithidae, dan Amechornithidae. Contohnya yaitu burung Seriema berkaki merah atau Cariama cristata. Ordo yang ketujuh yaitu Ordo Casuariformis. Anggota ordo ini memiliki ciri-ciri bentuk tubuh yang besar dan tidak bisa terbang, termasuk ke dalam hewan terestrial, memiliki bulu kepala tipis, bulu terdapat aftershaft yang panjang, bentuk sayap kecil dan rudimenter, memiliki tungkai dengan 3 jari, dan pada tulang sternum tidak memiliki carina sterni. Contohnya yaitu burung kasuari gelambir ganda atau Casuarius casuarius. Selanjutnya, Pelecaniformis. Pelecaniformis merupakan kelompok burung laut besar mencakup pelikan, pucuk padi, buntut sate, cikalang, ganet, darter, dan angsa batu. Mereka adalah perenang kuat, satu-satunya jenis burung dengan selaput di antara keempat jarinya, dan kebanyakan spesies bersayap lebar. Semua kelompok burung ini memakan ikan. Beberapa spesies menangkap makanan dengan melakukan terjun menyelam yang spektakuler dari ketinggian. Mereka memiliki sejumlah adaptasi untuk melindungi diri saat menerobos permukaan air dengan kecepatan tinggi. Kelompok ini hampir ditemukan di kawasan laut. Beragam ciri fisik membantu burung Ordo Pelecaniformis menangkap mangsa di dalam air.
Anggota yang paling akrab dengan air adalah pucuk padi dan darter, memiliki bulu permukaan yang mudah basah untuk mengurangi daya apung dan memudahkan penyelaman. Bulu bagian dalam tetap kedap air. Untuk semakin mengurangi daya apung, mereka menelan batu. Juga rongga udara di tulang mereka lebih kecil dari burung lain. Sebaliknya, anggota lain di kelompok ini berbulu anti air dan rongga udara di tulang mereka relatif banyak sehingga dapat mengapung dan terbang dengan mudah. Spesies yang dapat terjun dan menyelam juga memiliki kantong udara ekstra di bawah kulit guna meredam kekuatan tumbukan saat mereka menghantam dan menerobos permukaan air. Contoh dari ordo ini yaitu burung pelikan atau Pelecanus occidentalis. Kemudian Kikoniformis. Kikoniformis merupakan kelompok burung penyusur air, semua bertubuh besar, kaki panjang dengan leher panjang dan paruh kokoh. Kaki panjang membantu mereka menyusuri air dangkal, di mana mereka memakan ikan, amfibi, siput, dan kepiting. Kebanyakan mencari makanan sendiri agar burung lain tidak mengganggu mangsa mereka. Pada malam hari mereka bertengger dalam kelompok. Banyak spesies berkembang biak dalam koloni burung ini ditemukan di habitat air tawar di seluruh penjuru dunia, terutama di kawasan hangat yang tidak terkena musim dingin beku. Ordo Kikoniformis, struktur anatomi yang unik, memiliki sejumlah adaptasi untuk berjalan dan makan di air dangkal. Kaki panjang menjaga bulu agar tetap kering saat leher yang fleksibel dijulurkan ke dalam air. Kaki memiliki 4 jari berjarak longgar, 3 jari disatukan oleh selaput untuk menyebar bobot saat berjalan di lumpur atau tumbuhan rawa. Semua burung di kelompok ini bersayap lebar. Contohnya yaitu bangau tongtong atau Leptoptilos javanicus. Lalu ordo Falconiformis. Falconiformis merupakan kelompok burung pemangsa di antara semua burung. Mereka adalah karnivora utama dan predator paling sempurna. Burung pemangsa memiliki mata yang sangat tajam, kaki berotot dan paruh, serta cakar yang tajam. Mereka sangat ahli di udara dan memiliki teknik berburu yang sangat canggih. Sebagai satu kelompok raptor, memakan berbagai hewan hidup dari cacing, siput, hingga ikan, reptil, amfibi, mamalia, dan burung lain. Mereka juga memakan bangkai. Burung pemangsa ditemukan hampir di seluruh dunia, tetapi paling umum berada di wilayah terbuka beriklim hangat. Hampir seluruh spesies memiliki paruh kuat dan melengkung, dengan pinggiran tajam untuk merobek daging. Walaupun demikian, bentuk paruh bervariasi dan mencerminkan perbedaan jenis makanan. Perangkat lain pada burung pemangsa adalah kaki yang sangat kuat dan berotot dengan cakar panjang dan tajam. Pada sebagian besar spesies, bulu berwarna suram seperti coklat, abu-abu, hitam, atau biru, terkadang dengan kombinasi putih. Contohnya yaitu alap-alap capung atau Microhyrax fringillarius. Selanjutnya, Galliformis. Galliformis merupakan kelompok burung sebangsa ayam yang kebanyakannya hidup di darat, termasuk yang bermanfaat bagi manusia. Kelompok ordo ini juga terdapat Curassow, Guineafowl, dan Megapod. Ordo Galliformis memiliki anatomi bertubuh bulat, kepala kecil pendek, dan sayap bulat. Otot terbang yang kuat yang digunakan untuk melarikan diri dengan cepat, tetapi biasanya tidak dapat menopang tubuh berat untuk jarak jauh. Bentuk paruh pendek sedikit melengkung dengan kaki kuat untuk mencakar dan menggali mencari makanan. Banyak spesies memiliki bagian kulit botak berwarna jambul atau ekor panjang yang bagus. Habitat ditemukan di beragam habitat, mulai dari daratan rendah, hutan lebat, sampai pegunungan tinggi. Contohnya yaitu ayam galus-galus. Selanjutnya, ordo Columbiformis. Columbiformis merupakan burung kelompok pergam dan merpati. Ordo Columbiformis di Indonesia terdapat satu famili, yakni Columbidae. Kelompok burung ini berwarna cerah, hidup di tanah maupun di pohon. Jenis yang lebih besar biasanya disebut pergam, sedangkan yang kecil disebut merpati.
Pergam dan merpati memiliki anatomi bertubuh bulat, berdada penuh dengan kepala dan paruh kecil. Ketika berjalan, kepalanya berayun naik dan turun mengangguk-anggukan menjaga keseimbangan tubuh. Berbulu halus dan biasanya di sekeliling mata. Kebanyakan spesies terdapat bidang kulit yang tidak berbulu. Sayap berkembang baik, tidak memiliki gigi pada rahang, memiliki pygostylus, tulang sternum, memiliki carina, sterni, paruh pendek dan langsing. Pada umumnya, tarsus lebih pendek daripada jari-jari. Kulit tebal dan halus, tembolok besar dan menghasilkan cairan pigeon untuk anaknya. Contohnya yaitu tekukur atau Spilopelia chinensis. Kemudian ordo Coraciformis. Coraciformis merupakan kelompok burung raja udang, kirik-kirik, dan julang. Burung kelompok ini terkenal akan aksi terjun mereka yang spektakuler ke dalam air. Raja udang dapat dianggap sebagai burung familiar di kelompok ini. Secara keseluruhan terdapat 10 famili. Mereka ditemukan di seluruh dunia, terutama di hutan. Semuanya bersarang di lubang. Ukuran mereka beragam, dari todi kecil seukuran 10 cm hingga hornbill besar yang mencapai panjang 1,5 meter. Contohnya yaitu burung udang api atau Saic eritaka. Lalu ordo Passeriformis. Passeriformis merupakan kelompok burung pasirin atau biasa disebut burung petengger. Memiliki jenis kaki yang khas sehingga dapat mencengkram dahan yang licin sekalipun. Ciri lain burung petengger adalah suara atau kicauan yang rumit yang dihasilkan oleh banyak spesies. Suara ini diproduksi oleh organ suara yang disebut siring. Kebanyakan hidup di semak dan pohon. Beberapa spesies beradaptasi untuk hidup di tanah, lainnya seperti burung layang-layang, hampir sepanjang waktu hidupnya hidup di udara. Burung petengger ditemukan di seluruh dunia di semua habitat dari gurun kering hingga hutan hujan tropis. Banyak spesies kerap terlihat di sekitar bangunan dan taman. Anggota kelompok ini sangat bervariasi, meski banyak di antara mereka memiliki warna suram, banyak juga yang berbulu mencolok dan aneh. Seperti burung cendrawasih serta tanager dan finch yang beraneka warna. Dibandingkan betina, jantan biasanya berwarna lebih cerah dan berpola. Ukuran mereka bervariasi, tapi kebanyakan kecil seperti gagak. Sedangkan Traian pygmy berekor pendek hanya 7 cm. Variasi ciri lainnya adalah ukuran paruh yang biasanya mengindikasi jenis makanan favorit. Contoh lainnya yaitu cucuk rowo atau Pycnonotus zeylanicus. Selanjutnya, peran Aves dalam kehidupan. Aves memiliki beberapa peran bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai bahan industri, misalnya bulu entok sebagai bahan baku pembuatan kok dan pengisi bantal, bulu ayam sebagai kemonceng, turi itik dan burung walet sebagai bahan obat. Selain itu, kehadiran burung di suatu habitat dilihat dari kesesuaian dan ketersediaan habitat dalam mendukung kehidupan burung. Tingginya jumlah spesies yang hidup pada habitat tertentu dapat menunjukkan bahwa habitat tersebut memiliki peranan baik untuk mencari makanan, berlindung, berkembang biak, dan bersarang. Peran ekologi burung pada ekosistem sangat penting, yaitu sebagai penyerbuk alami atau polinator dan penyebar biji atau seed dispersal, pengendalian hama, indikator perubahan lingkungan, dan indikator perubahan musim, sehingga burung dapat dijadikan sebagai indikator kesehatan lingkungan. Burung juga memiliki peranan yang sangat besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem, khususnya dalam rantai makanan.
Kemudian ordo Charidriformis. Charidriformis merupakan burung terbanyak di berbagai belahan dunia, yakni kelompok shortbreed atau burung pantai. Sering terlihat di laut sepanjang garis pantai dan rawa-rawa. Kebanyakan adalah penerbang yang kuat yang memakan hewan lain di air laut atau di dekat air. Ordo Charidriformis adalah burung pantai, burung berkaki panjang yang mencari makanan di tepi air. Kebanyakan burung di kelompok ini berbulu hitam, putih, atau abu-abu. Beberapa memiliki bagian tubuh tanpa bulu berwarna seperti paruh, mata, kaki, dan garis mulut. Bulu mereka banyak berubah saat perubahan musim dan saat bertumbuh dewasa. Ketiga kelompok menunjukkan perbedaan besar, terutama pada paruh dan kaki yang berukuran panjang pada burung pantai tetapi pendek berselaput pada auk yang bertumbuh bulat dan berdiri tegak. Kebanyakan burung di kelompok ini memiliki kelenjar garam di atas mata, memungkinkan mereka menyaring cairan yang mereka peroleh dari air laut dan mengeluarkan kelebihan garam melalui lubang hidung. Contohnya yaitu burung camar atau Laridae sp.